Ukuran orang berhasil, orang sukses itu ukurannya akhirat apa dunia? Orang sukses kalau menurut masyarakat Karangbenda itu orang yang banyak pahalanya apa yang banyak hartanya? Ada orang kaya itu semuanya bilang wah dia itu orang sukses, tapi ada orang yang rajin zikirnya, rajin pengajian, rajin sholat jamaah ke masjid, nggak ada yang bilang sukses. Wih mbae kok neng masjid ra mulih-mulih koyoke wis krasane arep mati wih mbae. Ibu lebih seneng mana Bu? Punya anak yang pinter cari pahala sama punya anak yang pinter cari harta? Lebih seneng dikasih mana? Anak ngasih ganjaran sama anak ngasih bayaran? Pilih ganjaran apa pilih bayaran? Misalnya ibu punya anak perempuan cantik, yang jelas nggak kayak ibunya, cantik, terus dilamar cowok dua, dilamar dua pemuda, pemudanya sama-sama ganteng, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune. Yang satu pinter cari pahala, yang satu pinter cari harta, yang satu soleh ahli ibadah, sholatnya khusyuk, hafal Quran, tapi nggak punya duit, larat. Yang satu nggak bisa ngaji, tapi dia kerja di perusahaan bonafit, gajinya tinggi, sugih. Kira-kira yang sampean pilih jadi menantu yang melarat apa yang sugih? Ya. Bu, jujur, kalau nggak jujur tak tinggal. Lebih bangga mana? Punya mantu santri sama punya mantu polisi? Lebih bangga punya mantu santri apa pegawai negeri? Lamis. Lebih bangga punya mantu jadi ustadz apa jadi pejabat? Sampean kalau lagi kumpulan muslimatan, arisan, kumpulan PKK macam-macam, itu yang dibangga-banggakan menantunya yang jadi ustadz apa yang jadi pejabat? Menantuku tuh sekarang jadi camat, udah pindah 3 kali kecamatan, sebentar lagi rencananya mau jadi sekda. Itu menantuku, bangga. Tapi nek sing yang satunya ustadz itu apa, ndak bisa kerja, mongan mangan, mesake bojone, mesake anake. Loh, saya itu kalau udah santri ustadz direndahkan itu tersinggung aku. Sampai ada orang mau ngambil menantu santri itu ya nggak jadi gara-gara diprovokasi sama tetangganya. Oh, anak pondok kok dipek mantu, gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Ya Allah. Nah, jangan bilang anak pesantren nggak punya penghasilan loh ya. Ini yang ngomong di hadapan sampean ini anak pesantren loh ya. Kalau soal penghasilan, ayo orang sekian yang hadir di sini berapa penghasilannya? Termasuk bupati terpilih. Kalau mau jujur-jujuran, berapa penghasilannya? Ayo diadu sama ini, ayo. Anak pesantren ini, terima camat kapolsek lo gajinya berapa? Mangkel aku. Orang mau bangun rumah, itu yang direncanakan bukan kok rumah yang akan ditinggali selamanya di surga, tapi rumah yang akan ditinggalkan selamanya itu loh, yang di dunia itu yang dipikir biayanya sampai ratusan juta, padahal itu rumah mau ditinggalkan selamanya. Betul? Coba saya nanya, tolong dijawab, rumah dunia sama rumah di surga lebih bagus mana? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih mewah mana?
tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Padahal rumah dunia itu rumahmu yang pasti akan kau tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada manfaat, nggak ada guna, nggak bisa nolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Ya boleh cara kene ana wong arep mati pesen anake, "Nok, sok nek buke mati yo kulkas wi katutke nang kuburane buke. Buke ora iso ngombe banyu nek ora adem ya nok ya." Ndak ada, pintu satu ndak ada yang dibawa. Walaupun pintu rumah itu tebel, dipakai papan kuburan itu loh, ndak boleh. Pak Lurah itu pintu rumahnya tebel. Itu misalnya Pak Lurah meninggal, kan sebentar lagi beliau meninggal. Lah memang hidup di dunia cuma sebentar Pak Lurah, nggak usah takut. Yang selamanya itu di akhirat. Jadi Pak Lurah sebentar lagi mau meninggal, Pak Camat juga sebentar lagi mau meninggal, Pak Kapolsek juga sebentar lagi mau meninggal. Yang belum dilantik jadi bupati meskipun sudah terpilih itu juga sebentar lagi mau meninggal. Loh gitu loh. Yang ceramah, ya iya, tapi lebih dulu camat sama Kapolsek. Lah memang hidup di dunia cuma sebentar kok. Gitu loh. Misalnya beliau-beliau itu meninggal. Pak Lurah lah contohnya, wong contohnya no desa kene. Maaf Pak Lurah, izin. Nggak usah sedih, wong dibikin contoh mau mati, yang nggak dibikin contoh juga mau mati. Malah biasanya matinya lebih dulu yang dibikin contoh. Itu terus kan makamnya Pak Lurah itu butuh papan tuh. Terus putranya Pak Lurah dibilangin sama masyarakat, ini pintu rumah ini diambil ya, dilepas pakai papan kuburan ayahmu. Ngejok, padahal itu putranya Pak Lurah sendiri. Jangan, ini mahal ini harganya. Padahal itu yang beli ya Pak Lurah. Tapi sama anaknya nggak boleh. Nah, terus nanti kuburannya ayahmu dikasih apa? Gampang, tak belikan kayu kiloan aja. Coba, itu loh rumah yang akan ditinggalkan selama-lamanya. Itu ditinggalkan selama-lamanya, tapi biayanya habis ratusan juta. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga, ini nanti ada panitia keliling itu menawarkan ke sampean tabungan untuk persiapan bangun rumah yang di surga, untuk beli tanah kaplingan di sana, untuk beli bahan-bahan materialnya. Nah nanti rencana sampean mau ngasih berapa? 2000 untuk bangun rumah. Nah kalau cuma 2000, mohon maaf, itu dapat paku satu malah nyublesi bokongmu itu. Coba nah, pikir, rumah yang akan ditinggalkan selamanya dibiayai ratusan juta. Rumah yang akan ditempati, akan ditinggali selama-lamanya yang di surga 2000. Sampean waras, sampean sehat. Loh, kalau sehat nggak gitu pola berpikirnya. Harus lebih mementingkan yang akan ditinggali selama-lamanya, yang akan ditempati selama-lamanya, menjadi miliknya selama-lamanya. Itu harus lebih dipentingkan. Nah, yang akan ditinggalkan selamanya ya sekedar aja biasa-biasa aja, wong mau ditinggal selamanya kok. Ngapain? Mikir kita sebagus-bagusnya rumahmu yang di dunia ini, seindah-indahnya rumahmu yang di dunia ini, itu akan ditinggalkan selama-lamanya. Udah nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, selesai ceritane. Gak ketepaan malah gue rebutan anak-anakmu, tukaran gara-gara omah tinggalanmu. Betul? Ngapain mahal-mahal? Lah yang mau ditempati selama-lamanya loh, kok ndak dipikir. Bapak-bapak juga gitu, Jumatan itu ada kotak amal di masjid, itu untuk nyelengi itu tabungan persiapan bangun rumah yang di akhirat. 5.000, 2.000 ngono njaluk swarga. Udah, ini udah siap? Masya Allah, kok abot ini. Udah siap? Berapa? Coba diangkat semua gini, duitnya diangkat semua.
yang mau dijariahkan untuk masjid ini loh, coba diangkat semua duitnya. Ayo coba gini loh, gini. Ayo coba, ayo coba gini loh ya, 2.000. Ayo pelit loh, 2.000. Ya Allah, monggo panitia, monggo ini beri kesempatan kepada jamaah untuk persiapan membangun rumahnya yang di surga, yang akan ditempati selama-lamanya. Tolong panitia yang telaten, pokoknya kalau belum ngasih jangan ditinggal dulu. Kudung ping wes 5.000 wes dicemplung nih ya wes, kok lenger kelangan 5.000 leh mikir sampai 5.000. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibanding dunia. Ini ada keselarasannya dengan waktu subuh ketika azan itu ada as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Jadi ini keselarasannya. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada enggak masyarakat Sodong, Karangbenda yang prinsipnya dibalik? An-naumu khairum minas sholah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Coba saya tanya, kalau lagi ada seruan waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum. Orang Sodong, orang Karangbenda lebih banyak mana yang berangkat ke masjid untuk sholat jamaah sama yang tidur? Berarti lebih penting sholat apa tidur? Ini masjid baru diresmikan, tapi kan udah lama dipakai sholat jamaah. Nggih, maaf, saya tolong dijawab. Masjid ini kalau sholat jamaah ramai apa enggak? Ramai, berarti orangnya enggak sholat, bengok-bengok, teriak-teriak. Kalau waktu subuh kira-kira ada berapa saf, ada berapa baris jamaahnya? Pak Kades nggak berani jawab karena beliau nggak pernah ke masjid ini kalau subuh. Ke masjid dekat rumahnya sana ya Pak Kades kalau Jumatan ya. Halo, itulah kita. Jadi kita itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Bapak Ibu maaf, salah satu fungsi utama masjid itu untuk sholat berjamaah. Setiap hari kita diabsen sama Allah minimal 5 kali. Datang dong diabsen sama Allah. Pegawai-pegawai itu loh, pegawai-pegawai kalau mau kerja itu sekarang ada absennya. Rati rungokne ya. Oh dirungokaken ya. Dirungokaken. Mriki niku ngapak nggih. Oh nyonge gak kepikiran nek kawang ngapak. Padahal orang ngapak ora kepenak. Wis kadung. Ya Allah. Kita itu setiap hari diabsen sama Allah. Datang dong. Bahkan kalau Karangbenda absennya bukan cuma sehari 5 kali, harusnya udah 7 kali karena sholat 5 waktu itu bagi Islam pemula. Islam anyaran itu sholatnya 5 waktu. Kalau Islam kawaan kayak Karangbenda ini sholatnya harus sudah 7 waktu: zuhur,
asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Karang benda sholatnya udah 7 waktu nggih? Ngapusi. Orang kalau sholatnya udah 7 waktu tuh wajahnya mencorong, nggak kayak wajahmu mencureng. Makanya usahakan jamaah. Gini loh sayang, dengerin dong sayangku. Allah ya Karim, katanya pengen dikasih rahmat, katanya pengen dikasih pahala, katanya pengen dikasih ridho, katanya pengen dapat barokah. Lah dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak dateng, berarti nggak sehat dong. Misalnya sampean mau dikasih sembako sama Pak Camat, tapi sampean dipanggil sama Pak Camat untuk dapat sembako itu, untuk nerima sembako itu, sampean nggak dateng, orang nggak waras itu namanya. Katanya pengen dapat sembako, udah dipanggil, udah disiapin sembakonya sama Pak Camat, tapi nggak dateng. Lo sampean udah disiapin sama Allah rahmat, barokah, ridho, pahala 27 derajat, sampean dipanggil nggak dateng, katanya pengen dapat, dipanggil kok nggak dateng, nggak waras itu berarti. Padahal sorry ya, jodohnya kita sholat itu ya jamaah kalau pengen sholatnya diterima. Jodohnya kita sholat itu jamaah kalau pengen sholatnya diterima. Kalau sholat sendirian mengkhawatirkan. Maaf, silahkan mau tersinggung, silahkan mau marah. Saya berani katakan semua yang hadir di sini, kalau sholat 99,9% ngelamun. Betul? Termasuk yang ceramah. Iya. Ngaku. Memang iya, walaupun udah ditata sedemikian rupa. Allah, begitu saya berdiri semuanya tepuk tangan, seneng, gembira. Saya lupa Pak Camat, Pak Kapolsek, kalau jamaahnya ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan semua. Padahal perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Walaupun udah usolli fardul usolli fardul Allahu Akbar, tapi nanti begitu baca iftitah, baca fatihah, pikiran melayang kemana-mana. Betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan ini dilantiknya jadi bupati? Allahu Akbar. Modalnya itu miliaran loh ini. Sampai Allah liman hamidah, lunas enggak ini utangku? Allahu Akbar. Ini nanti pegawaiku bener-bener dukung aku apa enggak? Jangan-jangan nanti aku punya program gini enggak didukung. Allahu Akbar. Jangan-jangan nanti ada camat yang pengkhianat. Allahu Akbar. Wih, mumet ini. Mau digeser, dimutasi itu kok yang enggak enak, dia udah senior. Sekarang camatnya ada di sebelah saya. Allahu Akbar. Itu misalnya gitu loh. Halo enggak nanti digeser ke Insya Allah kita doakan Pak Camat habis ini naik pangkat ya. Kalau nggak keduluan meninggal dunia lah kan yang nggak tahu toh itu loh, termasuk Pak Kapolseknya ya. Insya Allah dah lah. Sholat kalau model kayak gitu kira-kira diterima ndak sama Allah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah nggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu selektif banget. Allah itu maha kaya, maha pinter, maha segalanya. Wong sampeyan yang nggak begitu pinter aja pilih-pilih kok. Betul? Lah kalau milih itu milih yang bagus apa milih yang jelek? Beli baju pilih yang, beli buah pilih yang, beli beli menantu sampean. Nyari menantu pilih yang kurang semangat. Sampeyan itu kan nggak begitu pinter, nggak begitu kaya. Loh, ya sama kayak saya. Itu aja pilih-pilih kok. Makan aja pilih-pilih kok. Gitu? Beli apa-apa pilih-pilih, cuma pilihannya nggak begitu banyak. Tapi kan tetap pilih-pilih, tetap milih yang bagus.
beli jilbab milih yang kurang kenceng, beli baju milih yang, beli buah milih yang gitu, nyari pemimpin milih yang, nyari bupati milih yang. Nah bupatimu niki sae napa sae? Sae napa sae? Awon apa sae? Sae apa awon? Sae apa sae? Monggo silakan diberangkatkan ke kubur, diberangkatkan ke kuburan karena sudah sama-sama kita saksikan bahwa beliau orang sae. Lo kan udah disaksikan tadi. Halo, halo, cari besan yo pilih yang, cari menantu pilih yang, cari penceramah pilih yang. Siapa ngomong larang-larang? Ya di mana-mana kalau bagus itu ya mahal. Pengen murah yo suamimu kon ceramah. Wah, mahal murah itu tergantung kualitas. Ya, pengen murah yo bojomu kuwi kon ceramah. Ngeyel lah. Lah Allah itu pilih-pilih, kalau nggak bener-bener bagus nggak diterima. Lah sholat wis ndak khusyuk cepet pula. Allahu akbar talin amin. Entul-entul jadi tulik-tulik ndutut gopek-gopek. Ah, tereliminasi. Makanya jangan dibiasakan sholat sendiri. Mengkhawatirkan nggak diterima, wong gitu kualitasnya. Kalau jamaah pasti diterima. Ini fadilahnya sholat jamaah. Sak masjid Purnama Sultan ini nggak ada yang khusyuk sholatnya, wong pancene wong sodong, sholatnya ya wis ngono kuwi. Cuma imamnya tok satu yang khusyuk. Ini semua jamaah sak masjid tertulis khusyuk semua, diterima semua sholatnya. Alhamdulillah. Loh, ini untungnya sholat jamaah itu Pak Lurah. Jadi cuma imamnya aja yang khusyuk, semua diterima, semua dianggap khusyuk. Dah, misal imam ndak khusyuk, imamnya mikir kreditan. Makmum nggak ada yang khusyuk, ada satu tok makmumnya yang khusyuk, nyelempit no pojokan tapi sholatnya khusyuk. Nah, ini semua jamaah sak masjid ketulis khusyuk, diterima semua sholatnya. Alhamdulillah. Nah sekarang mentok udah, imam ndak khusyuk, jamaah satu pun nggak ada yang khusyuk, tapi safnya lurus rapet, barisannya itu lo lurus rapet, diterima semua, dianggap khusyuk semua. Enak, apalagi jadi makmum, nggak mikir. Makmum kan tinggal ngetut nih imam. Imam ngadeg melu ngadeg. Imam angkat tangan, makmum melu ngangkat tangan. Imam Allahu Akbar, makmum ya Allahu Akbar. Ya, meskipun imam petentengan, makmum nyantai kok. Imamnya petentengan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum enak, ono asine enak, gak sumuk. Begitu imam waladhdallin, makmumnya nyantai, amin, ngono tok. Imamnya Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imamnya sami Allahu liman hamidah, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, nyantai. Imamnya waladhdallin, makmum amin. Gitu aja di buku catatan amalnya dia. Itu catatannya malaikat, nama Supardi, alamat Sodong, Karangbenda, Adipala, Cilacap, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Nah, dia khusyuknya nunut imam. Itu makanya diusahakan kalau sholat itu safnya lurus, sehingga mau sholat berjamaah imam ada tugas meluruskan safnya jamaah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Itu artinya kan luruskan barisan kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya barisan itu bagian dari kesempurnaannya sholat berjamaah. Tidak harus pakai bahasa Arab Pak Imam. Ya kalau orang Arab pakai bahasa Arab, itu yang itu nggak harus pakai bahasa Arab. Itu kan himbauan kepada jamaah agar safnya rapat dan lurus.
pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ngapak, pakai bahasa Jawa, ndak apa-apa daripada pakai bahasa Arab tapi makmumnya ndak ngerti. Gitu loh. Ya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu udah enak semuanya, mulai iqamah. Itu nggih? Kak ngandel. Iqamah la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah sing qomat wis mambu kuburan kok. Loh begitu iqamah terus imame istawu sufufakum matarasu wa andatilu rahimakumullah. Kok guyu to? Takono to sing wis tau umrah kena. Istawu lurus. Lah kalau di sini ya bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, para jamaah, mohon safnya diluruskan rapat. Kalau di depan masih ada yang kosong tolong diisi. Ngono ae. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, nyuwun tulung safnya lurus rapat. Nek tesih wonten sing kosong diisi. Ngono ae, ndak usah katik menggaya sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatas safi makmume plonga-plongo. Ngomong apa gitu. Makanya ada cerita itu, ada Mbah Yai sepuh mau berangkat ngimami ke masjid. Memang dia udah agak sepuh. Ketemu sama cewek. Ini cewek naik motor, dia habis dari salon kecantikan. Turun karena ada Mbah Yai lewat. Ditanya sama Mbah Yainya, "Seko ngendi nok?" "Kula saking salon kecantikan, Mbah Yai." "Nyapa ning salon kecantikan kuwi?" "Mantun rebonding." Mbah Yai ini kan mboten ngertos rebonding itu apa. Rebonding kuwi apa? Ngeluruske rambut, Mbah Yai, ngelurusake rambut. Dadi ngelurusake iku bahasa gaule rebonding. Oh ngono. Akhirnya digawe modal karo Mbah Yai ini biar dibilang imam gaul. Jadi Mbah Yai arep ngimami sholat jamaah itu madhep jamaah. Para jamaah sekalian, tolong barisannya direbonding. Lah ukurannya lurus itu tumit ya, tumit tungkak sini, karena orang itu kakinya kan nggak sama panjangnya. Kalau yang dipakai ukuran lurus itu jari kaki depan itu masih pating pletot itu, karena panjang kaki orang itu nggak sama. Tapi kalau tumit yang dijadikan ukuran lurus mesti nanti sama gitu. Terus rapet itu pundak nempel pundak, bau nempel bau. Itu yang bener rapet. Rapatnya barisan, rapatnya saf itu pundak nempel pundak, bau nempel bau gitu. Kalau orangnya tinggi pendeknya nggak sama ya bau nempel bau. Karena maaf ada yang nganggep lurusnya saf itu kaki yang dipakai ukuran. Jadi kakinya yang rapet, yang dirapetkan itu kakinya, bukan pundaknya. Pundak jaraknya lebar tapi kakinya begagah gini. Ada loh mau sholat ini. Mungkin bapak-bapak pernah ngelihat itu kalau mau merapatkan sop itu kakinya yang begagah gini. Jadi pundak sama pundak jaraknya masih jauh, satu lengan gini, tapi kakinya gini. Jadi biasanya kalau sendekap itu di atas dada gini. Jadi posisinya sholat itu welek, kayak wong wedok nguyuh ambek ngadeg. Padahal orang sholat itu disuruh sikap yang gagah. Ya sufu nafis sholah kasufu fihim fil qital. Membentuk barisan saf dalam sholat seperti barisan tentara di medan perang. Gagah. Ngono. Kayak barisannya tentara di medan perang. Biar kelihatan Islam itu kuat, Islam itu gagah. Makanya barisannya tegak, lurus. Siap. Gerak. Tapi ya ndak usah disiap nondan. Engko mentang-mentang kapolsek ngimami, jawab, gerak, rapat, gerak, melayu kabeh dan jamaah. Ya tapi harus tegas. Makanya yang jadi imam yang bagus, paling banyak hafalan Qur'annya, paling alim ilmu agamanya, paling bagus akhlaknya, baru usianya. Lah kalau udah sepuh banget mundur bagian doa,
terus melungker awake sik ngimami. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rukuk secara kenceng Allahu Akbar. Ganti mbah itu ganti yang muda jenengan bagian doa. Regenerasi begitu jenengan dipundhut sing kuwasa mangke ada penerus perjuangannya jenengan. Gitu aturane. Pemimpin yang ngono regenerasi gantian. Wes udah piye maksudnya ngaji kok gak entuk wes ini udah jam 1 hampir jam 1 ini udah. Hah? Sarung lo emang tahu sarungku cap apa? Oh iya berarti sarung mangga sarungnya Abah Anja. Gak pakai sarung mangga gak bahaya ta. Tahun 2024 gak pakai sarung mangga pekok. Ini kemarin sudah aku di Kalimantan Selatan itu ketemu camat, tak kasih hadiah sarung mangga. Ayo Pak Camat kata-kata untuk sarung mangga. Itu camatnya langsung sarung mangga, sarungnya dibuka, mangganya terbang. Yang kepala desa malah unik. Ayo Pak Lurah ganti Pak Lurah. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Aku yang mikir sarungnya dibuka kok nambah keluarga ki. Oh iya aku. Unik-unik pokoknya. Delok to nang TikTok rame mangga kor itu kok. Ana sing sarung mangga bela suka. Yang terakhir saya sama Az-Zahir di Universitas Sunan Giri. Itu ada orang tak kasih sarung mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya mantul, mangganya mentul-mentul. Udah sekarang saya pengen, aku tuh pengen denger suara nyanyian kayak ini kan saya menyesuaikan sholawatnya khadrohnya kan nyanyian. Ayo ibu-ibu yang kira-kira bisa nyanyi kayak mbak-mbak ini, ayo tak kasih hadiah. Ayo siapa? Ayo sini, ayo yang ngacung itu sini. Mana lagi? Itu kerudung kuning ya, 1, 2, dah 2 dulu sini. Nyanyi lo ya, daripada kamu sampean nanti ndak bisa. Tadi nggak mau ngacung. Nah itu Mas minta mic-nya Mas, yang wireless nggak ada Mas, cuman 1 ini tok. Ya udah Ibu, mohon maaf, Ibu maju ya. Udah coba. Oke, nun sewu sini. Halo. Ibu yang satunya duduk dulu nggak apa-apa. Duduk situ dulu Ibu. Biar nggak lama-lama berdirinya. Ini monggo. Salam warahmatullah. Ayo coba ini mic-nya nggih. Ayo salam dulu, ucapkan salam dulu ke jamaah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini nanti nggak bisa nyanyi karena saking terharunya bisa deket sama aku. Masya Allah. Aku dari tadi udah ngerasa. Jadi Masya Allah, Ibu subhanallah, saya tahu kok Ibu udah lama pengen bisa bermajelis bareng sama saya perhatikan dari tadi Ibu bener-bener tulus, bener-bener ikhlas, maka kebahagiaannya nggak terbendung loh Ibu, sampai subhanallah bisa deket. Ya selama ini mungkin kan beliau ngelihat saya kan cuman di YouTube, di TikTok. Itu kan penasaran, mungkin penasaran banget. Halo Ibu namanya siapa? Nama saya Siti Zohiratul Muayyadah. Siti Nur Khairatul Siti Zohiratul Muayyadah. Alamatnya pun? Alamatnya Kalisabuk Pesugihan.
Kali Sabuk pesugihan. Kesugihan. Oh, kesugihan itu sebelahnya kemiskinan ya. Nggih. Nah, biar nangisnya hilang dulu lah. Nanti kalau nyanyinya sambil nangis gimana? Jauh dari sini. Deket. 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 Berapa menit perjalanan? 10 menit ya Mbak. Halo, assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum Samsul Ibu. Samsul. Sekuat Nusantara. Iya, iya, iya. Iya, selamat tim sukses, tim sukses. Okay. Bu, ini tim sukses, makanya tak panggil tim sukses. Pak Samsul, siapkan. Loh, kalau kemarin Pak Samsul ngasih money politik pelanggaran, kalau sekarang kan hadiah. Amin, Masya Allah. Apa-apa, siapkan Bu, siapkan. Kalau nggak dikasih, awas nanti nggak jadi dilantik. Panggilannya, panggilannya. Panggilannya banyaknya yang manggil, ada yang Siti, ada yang Zohiro. Ada yang Siti, ada yang Zohira. Ya, rombongan tadi berangkatnya. Berempat. Halo. Oh, berempat, masya Allah itu kelompok rombongannya. Tadi bawa motor sendiri, tapi janjian di Gumelar, Man. Ada Mbak yang sendirian, jadi saya dibonceng. Oh ya. Masya Allah, katanya titipkan motor saya di pesantren Bapak Mbah sinten nggih? Pokoknya motornya dititipkan di pesantren Di situ. pesantren. Terus pesantren boncengan. Terus ada yang bilang diporok, tapi tidak bisa diporok. Ya Allah, moga-moga orang hilang. Udah lama apa? Udah gak nangis, Ding. Udah, alhamdulillah bisa ini ketemu, tisunya Mbak. ini. Pakai tisu, pakai tisu. Nggak. Udah lama dengar kalau di sini akan ada pengajian. Belum. Baru dengernya. Baru dari HP, dari status temen. Oh, dari status teman. Terus Tadi begitu. malam mau berangkat insya Allah, tapi tadi malam ada latihan kur, jadi Oh iya iya nggak iya. bisa. Nah, terus begitu tahu dari status ada pengajian, terus perasaannya kayak apa? Pengen banget ketemu. Oh, pengen ketemu. Kalau udah ketemu, Ya mau selawatan. oh mau sholawatan. Berarti selama ini kayaknya mengidolakan aku. Masya Allah. Enggak. Udah subscribe belum? Belum. Lah itu, lu subscribe channel YouTubeku Anza HP-nya Channel. cuma buat komunikasi, enggak yang bikin YouTube, bikin Facebook. Oh gitu, ya udah, enggak nggak apa-apa. Putranya berapa? Alhamdulillah yang hidup 3, yang meninggal 1. Oh nggak apa-apa itu. Jadi 4. 4, ya 4, yang 1 udah dipanggil 3, Allah. Masih kecil ya? Dipanggilnya. Waktu dipanggil 18 bulan. Masya Allah, itu beruntung banget. Itu celengan itu nanti Amin, nunggu ibunya di surga. Amin, itu. ya Allah. Jadi itu anak nanti di akhirat nggak mau masuk surga, dia nggak bahagia sebelum ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya dicari terus diajak bareng-bareng ke surga. Tapi ini jangan salah dipahami ya, kok anakmu sing cilik tekan omah mbok teke gulune. Nauzubillah. Kok enggak ini ini ya Allah luar biasa, subhanallah. Mbak Siti, Mbak Zohirah, makasih udah. Saya jadi nggak enak mau banyak nanya, orang air matanya terus berderai. Kenapa sih kok nangis? Saking bahagianya, Masya Allah bisa ketemu abahan. Masya Allah, ya udah. Salam nanti ke bapaknya, salam ke suaminya dari saya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa seduluran dunia akhirat. Amin ya Allah. Saya untuk seluruh jamaah yang mengikuti ngaji, Insya Allah sudah saya anggap sebagai keluarga besar saya. Amin. Ya, saya juga mohon doa, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan ya kesabaran, Allah, keikhlasan, keistiqomahan, amin. dan yang penting selamat. Amin. Saiki wong ngomong nek hati-hati bahaya. Amin. Ya, yang penting selamat. Nggih. Amin. Soalnya saya juga mohon maaf banget sama saya memperjuangkan maaf di pesantren kami itu ada kurang lebih 2.500 sekian santri. Belum Masya lagi Allah. nanti tahun baru kayaknya ada tambahan lagi. Dan Masya itu Allah. semuanya bebas biaya, free, Masya gratis Allah. semua. Dari 2.500 itu yang yatimnya 700 sekian. Masya Allah. Salah satu yatim yang ikut saya mulai kecil ya ini yang sekarang udah ikut saya kemana-mana jadi tukang syuting. Ini asli Kebumen. Masya Allah. Ini asli Kebumen. Ini
yatim mulai kecil ikut saya sampai sekarang alhamdulillah udah pinter nginceng sekarang. Alhamdulillah. Nah iya, ini termasuk salah satunya. Itu ingon-ingon saya itu. Masya Allah. Top, mohon doanya, mohon doanya. Ibu, seneng nggak Pak Samsul jadi Bupati Cilacap? Seneng, Masya Allah Ibu. Harapannya Ibu ke depan Cilacap kayak apa? Semoga Cilacap lebih maju. Ya, jaya. Nggih, mungkin nek pun waktune didandani nggih, Pak. Nek pun waktune didandani, Pak. Jalan-jalan yang masih coglak. Nah itu setahunya Ibu, setahu Ibu Mas Samsul ini karakternya orangnya kayak apa? Selama ini kan sering bareng, senam bareng kita. Nggih, Masya Allah. Sering apa? Senam. Nggih. Senam sama bapak apa sama ibu? Enggak. Sama ibu pernah di Selarang. Sama bapak pernah. Hasilnya kan kok beda? Banyak orang. Siti, hasilnya kok beda? Nopo? Ibu langsing karena senam lah, Mbak Siti kok langsung nggak apa-apa. Alhamdulillah. Orangnya baik ya Pak Samsul ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, ketemu saya juga alhamdulillah senyum terus. Tapi saya belum dikasih apa-apa sampai sekarang. Masya Allah. Belum dikasih. Cuman dikasih senyuman dari tadi. Katanya senyum ibadah. Iya itu. Iya itu punya saya. Makanya dia senyumnya sedekah, maka sedekahnya pakai peringas-peringis. Masya Allah. Top. Oke Ibu, sekarang nyanyi. Ayo, tantangannya nyanyi kok. Tadi malam habis latihan kor paduan suara. Iya. Lagu apa? Ya. Latihannya. Muslimat Fatayat. Kali Sabuk sama Perempuan Aswaja. Perempuan Aswaja. Ya udah, Perempuan Aswaja aja nyanyiin. Ayo. Bismillah. Ya. Solawatannya juga bagus kok. Titip sarung buat suaminya. Ini sarung mangga. Coba. Kata-kata untuk sarung mangga ya. Sarung mangga, sarung Abah Anza. Sarung mangga gak bahaya tak? Yang bahaya itu dalamnya. Enggak, di KB ya Bu. Ternyata Mbak Siti bisa ndeledek juga ternyata. Iya dong. Tahu dari tadi. Salawatan bisa kan? Dikit aja ya, dikit aja sholawatan yang disuka sama Mbak Siti. Ayo. Dikasih berapa? Gak usah malu. 1, 2 katanya buat bakso Mbak. Kasih 2, nggak tambahi 2. Insya Allah. Syukron. Alhamdulillah. Coba beliau ngasih 2 juta, aku yo nggak usah ngasih. Udah, matur suwun Mbak Siti. Salam ke suaminya, salam ke keluarga, nggih. Salam juga buat ibu dan keluarga Bapak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ayo ibu satunya maju, nggih. Apalagi? Sampai jumpa. Ya, insya Allah nanti ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Ayo satunya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mbak Siti Romelah. Jadi sini tuh banyak yang namanya Siti ya. Mbak Siti Romelah. Enggak apa-apa, itu salah satu nama dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Romelah, dalamnya mana? Kalau aslinya Jawa Timur, Jember. Oh, aslinya Jawa Timur, Jember, Madura. Madura, Ketoro, Madura, Reng Madura. Berarti Araje, sarang Reng Gentok. Cilacap. Rajene Cilacap. Engki. Yang senapa tahun ibu nang Cilacap? 4 tahun. 4 tahun. Ugi buru 4 tahun. Sepung sing arte, Mbak. Hah? Sepung sing arte ning kantor. Oh, gitu. Bahasa planet. Oh, bahasa planet. Putranya berapa? Ajeng kalih. Alhamdulillah. 1,5. Oh, saya seperapat ngono, belum anu. Ajeng kalih, alhamdulillah. Asli Jawa Timur ini. Ngefan banget hari ngapan. Kasete mulai apaan saku lu lek kesuwen. Oh, mulai itu udah ngefan. Ngefan banget sama Bansa, kasetnya banyak. Oh, alah. Berarti dulu waktu aku ngaji di daerah Jember sering datang. Kalau di Jember belum pernah, di Surabaya pernah. Oh, tinggalnya di Surabaya. Kerja Kerja di Surabaya. Di depan pusat grosir Surabaya itu Anda kalau ingat.
pernah ngaji di sana. Iya. Di Jalan Raya. Itu pertama kali ketemu Abah, ini yang kedua. Oh alah, udah lama banget loh itu, lama tahun banget. berapa? Mulai Abah Seno. Tapi ngikutin terus ya? Alhamdulillah. Ngikutin di terus? YouTube sama di TikTok. Oh gitu, ngikutin terus? Iya. Udah subscribe? Sudah dong. Apa namanya channel YouTube-nya? Anza Channel. Anza Channel. Iya. Berarti ini fans setia ini. Kemarin ikut apa namanya coblosan pilkada di Cilacap sini. Sudah, KTP sudah sini. KTP udah sini. Sudah. Pilih Pak Samsul ya. Jelas. Ya. Pilih Pak Samsul. Insya Allah Pak Samsul bisa mimpin Cilacap 5 tahun ke depan. Amin. Ya aja provokasi gue. Ini pilkadanya udah selesai. Beliau udah wis duduk bersama, udah nggak ada masalah. Udah saling merangkul kerjasama niat memajukan Cilacap. Wis apa provokasi iki njaluk dijereti salon wong kowe kok. Kondisi situasi udah aman terkendali, alhamdulillah Cilacap aman. Pak Samsul juga akan merangkul semua pihak yang kira-kira mau diajak bersama-sama untuk membangun Cilacap ke depan. Saya tahu karakternya beliau, walaupun belum pernah disangoni, tapi saya tahu betul. Lewong Cilacap dulu waktu hari jadinya Kabupaten Cilacap, aku udah berapa kali ngaji ya Mas ya. Iya, ramai banget itu di alun-alun, terus kemudian di lapangan mana lagi itu tuh udah nggak asing lah orang Cilacap kalau sama Abah Hamzah. Apalagi orang Jawa Timur. Iya ya, apalagi orang Jawa Timur ya, semualah, semua kita sama orang Indonesia kok. Ini tadi sama suami nggak datang ke sini? Enggak, rombongan itu. Oh rombongan. Tapi pamit kan? Pamit. Ya, lo rombongan yang seragamnya sama, yang ya kelihatan kalau belum lunas itu. Itu rombongan jamaah apa? Tahlil, pengajian. Pencari syafaat sholawat. Oh, pencari syafaat sholawat, Ya, terus sama grup berjanjen. Keren, lanjutkan itu, lanjutkan terus grup berjanjinya, sholawatannya yang seragamnya baju hitam sama jilbab warna nggak jelas itu. Pink kok gitu, ya warna pink tuwek. Itu yang kelihatannya belum lunas semua. Mudah-mudahan iya nanti dipikirkan sama Pak Bupati sama Ibu, insya Allah nanti dipikirkan. Oke, sekarang mau nyanyi apa? Mau sholawatan. Sholawat apa? Sholawat Akil. Adin? Akil. Asghil. Oh, Asghil. Ayo boleh, ayo boleh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo Mbak Romlah, kalau lagu religi yang paling disuka lagu apa? Misalnya lagu Gambus, lagu apa? Ada yang suka apa biasanya? Gara-gara sering sholawatan. Yang terbaru itu, Bah. Apa? Gara-gara sering sholawatan. Gara-gara sering sholawatan? Coba kayak apa lagunya? Gara-gara sering sholawatan, Terus? hidup tenang tanpa beban. Terus? Hidup orang yang sholawatan. Udah hafal, Pak. Tapi belum hafal. Ya udah nggak apa-apa, harapannya nanti ke depan. Sungkem dulu sama ibu, ayo sama ibu, ayo sana dulu, ayo. Nah, tuh mulai. Itulah nggak enaknya jadi istri bupati. Salah satunya, makanya nanti kalau setiap kunjungan ke Fatayat, ke Muslimat, yang ngono iku salah satunya, iya nyangoni dan itu nggak enak makanya aku mau dikon dadi bupati mau. Nggih, Pak, ada Kalau, salam. Iya. Ada salam. Sekarang lagi nonton live-nya Abah di TikTok dari ponakan saya, namanya Febriani. Kemarin baru dari Tanggul, yang sama Bupati Tanggul, yaitu dia
Rumahnya sana sekarang lagi live, katanya salam Oh buat iya, Abang. salam balik saya untuk Mbak siapa? Febriani. Febriani, Mbak Ya. Febriani. Halo Mbak Febriani. Ya salam saya juga. Salam untuk keluarga semuanya Mbak Febriani. Matur suwun Ibu. Terima kasih sawerannya. Dan itulah nggak enaknya jadi istrinya bupati. Termasuk sama bupatinya. Kalau saya nggak mau jadi bupati, berat tanggung jawabnya. Saya enakan gini aja, tak telateni, alhamdulillah renes. Jadi kalau ketemu di majelis kayak gini, misalnya kiai ketemu bupati, kok kiai ngasih duit ke bupati, itu nggak ada undang-undangnya, nggak ada perdanya. Tapi bupati nyangoni kiai wajib hukumnya, supaya jabatannya berkah gitu. Amin. Kalau nggak ngasih, boleh jadi nanti nggak jadi dilantik. Ya, nanti malah kena masalah gitu ya. Mudah-mudahan aman semuanya. Terima kasih Mbak Romula. Sarungnya titip untuk suaminya. Cap apa sarungnya? Cap mangga. Cap mangga dong. Sarungnya Pasti semuanya hafal. apaan, Sa? Nggak sarung mangga, nggak bahaya kan? Bahaya. Ayo sekarang satu lagi sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apaan, Sa? Terus? Nyaman dipakai, Nyaman juga di pelorotnya. lembut bahannya. Lembut bahannya. Dikasih berapa? 200. Tuh aku torok malah yang ini. Nah ini Pak, makasih. Nggih, didoakan beliau. Kula nyuwun dongane mugi-mugi lancar. Amin ya. Pak Samsul didoakan. Pak Samsul semoga amanah memimpin Cilacap 5 tahun ke depan. Amin. Paling penting itu aman, lancar, selamat. Foto nggih, Pak? Hah? Foto nggih. Apa? Foto sama Mau. kenangan. Udah masuk YouTube ini. Tadi kan sebenarnya minta temennya suruh moto gitu loh. Lagi ini kan terkesan kita itu acting. Itu kalau kayak tadi kan nggak ada yang moto kan. No, malah kita caper sampean ngene iki. Coba tadi. Udah. Iya udah.